Ya wis Mas iki awalan mungkin kita perkenalan sih. Ya. Mungkin sampai memperkenalkan diri saya. Saya Xgo apa ya? Ya seniman jalanan. Pokoknya gambar lah. Pokoknya gambar. Entah itu di media tembok, media urban lainnya. Cuma saya membranding diri saya seniman brengsek. Tapi lah apa pribadi mungkin banyak orang harus tahu dengan track record sampean mungkin harus tahu lah ya. Hari ini kita ngobrol ini aja Mas, apa jenenge project terbaru. Wah, iki sering upload kardus rokok. Wah, cakep. Terus beberapa ternyata wis terpasang nak semele. Iku gimmick aja. Lah mungkin iku sih Mas. Iki project apa kok ono kardus rokok dan sampal gitu. Kalau project bungkus rokok itu emang personal project. Jadi tahun 2021 awal Januari itu kan bapakku sedo. Nah, kebetulan sedonya kena penyakit paru-paru. Bapak rokok aktif, ya lebih ke rokok berat sih. Waktu itu kretek. Jadi waktu didiagnosis kenanya paru-paru dan di Januari itu bapak sedo. Nah, kemudian muncul inisiatif aku bikin project itu. Awalnya itu bukan project, jadi lebih ke aku pengen ndongakno bapakku berdoa, cuma aku bingung donga iku sing opo. Kudu nggawe bahasa Arab kah, kudu nggawe bahasa Inggris kah, kudu nggawe bahasa Indonesia dan lain-lain. Dan banyak pertentangan kan. Kudu nggawe bahasa iki gitu. Lah aku bingung, akhirnya ya wis doaku bentuk gambar. Dan kenapa aku memilih bungkus rokok, ya karena bapakku perokok berat, jadi aku lebih ya sikila tributku gaya bes ya iki bes aku ndonga nang bungkus rokok. Sampeyan kan senengane ngerokok kan itu, jadi akhirnya mulai bulan Maret itu aku punya inisiatif, ya wis lah. Jadi untuk menghilangkan kesedihan ya. Jadi aku deh bingung bentuk sedih gue apa sih, aku bingung aku. Jadi bapak nggak ada pun itu akeh konco-konco sing bingung. Bapakmu mati kan kok goyang. Aku gak ngerti, masa ya lek mati kudu ditangisi kan, aku bingung kan. Itu jadi ya wis lah, aku sebagai bentuk kesedihanku aku mesti awalnya itu aku bikin ini. Kalau tiap di studio, tiap di kedai warung, dan aku mesti bawa bungkus rokok atau mungkin rokokku dhewe sing arep entek atau gorong entek tak klinteki. Nah, tiap hari kan aku mesti bawa tas kan, bawa ransel, dan itu memang salah satunya isinya emang spidol kayak ngono-ngono kan. Ya wis ngopi rokok dhewean nang warung apa nang tempat lain ya karo oret-oret dudel bungkus rokoknya ini. Akhirnya berjalan terus, dan sebelumnya memang aku pernah nyoba ini gambari bungkus rokok ini tahun-tahun 2005 lah. Jadi waktu di tongkrongan iku kanca-kanca iku tak karikaturno raimu, tapi nang bungkus rokok gambar iki lho. Dan disimpan karo arek-arek. Lah, aku meneruskan itu. Jadi asik juga ya bermain di media bungkus rokok iki. Ya wis akhirnya tak terusno, dan di Maret itu aku mulai serius. Ya wis aku nyoba ndonga lah. Bentuk ndongaku iki aku nggambari bungkus rokok, dan itu emang tak tujukan untuk almarhum bapak. Jadi berjalannya waktu akeh arek-arek sing penasaran dulu, Mas. Opo iku Mas? Kadang
selain aktivitasku gambar, aku kadang aktivitas ngelinteki ini. Jadi kayak arek longor ngelinteki. Kemudian disuwei kan kayak ngono-ngono kan. Penasaran kanca-kanca iku terus apa Mas sampean ngelinteki ini? Wis talah. Kadang mereka juga ngeliat aku pas gambar. Lah apa Mas digambari? Wis talah. Pokoknya kon ngobrol lo aku tak gambar. Apa kon dulinan HP kabeh aku tak gambar kayak ngono. Nah, dari situ akhirnya mulai tahu kan teman-teman kan bahwa aku sendiri juga ngomong ke teman-teman kon lek ono bungkus rokok, apa kon rokokan bungkusnya aja kon buah, aja kon remes. Kekno aku apa dek nang meja ae, engko tak klumpukno. Kayak aku masih setelah aku mau bikin sesuatu. Jadi ya udah akhirnya teman-teman mulai banyak yang tahu, kadang ngekei, "Mas iki Mas bungkusku Mas." Kadang ono sing wis entek kan rokoknya diremes ngene, baru keeling, kan ono aku nang pinggir. "Wah, cuk eman Mas, sorry Mas tak remes." Ya gak apa-apa sih, cuma maksudku kalau memang harus bagus kekno aku ae, tak kumpulno dan aku tak gambari. Yes, akhirnya mulai ada target aku. Jadi awal itu aku pingin bikin karya di 1000 bungkus rokok. Tentang waktu berapa bulan itu wis lebih dari 1000. Jadi karena aku juga post ke sosial media kan, aku beberapa karya yang udah jadi itu tak post nang media rokok. Akhirnya beberapa teman-teman kan ngerti kan. Akhirnya wakai yang WA atau DM, "Mas, aku ono rokok wakai Mas, sak kresek. Sampeyan gelem ta?" Atau "Mas tak kirim nang studio." Ya monggo, kalau pengen di studio mau ngirim silakan, atau kalau mau tak ambil monggo. Nih banyak mungkin teman-teman yang mau ke studio sekalian ngobrol, nyangkruk kayak gitu kan. Dan kadang aku ngambil. Aku saiki nang kene Mas, nggowo, ya wis tak parani rono gitu. Akhirnya melebihi target waktu itu. Ada sekitar 2000-an kalau nggak salah, 2000-an pack bungkus rokok berbagai merek. Jadi, wih, wis mulai wake iki. Akhirnya, dan maksudku yang awalnya aku nggak serius, ternyata teman-teman yang lebih serius untuk mensupport ngono lho, jancuk arek-arek. Jadi ada yang bawa itu 1 kresek, dan 1 kresek itu minim isinya 50 pak. Ada yang bawa 2 kresek, ono sing sak kerdus Indomie, tak hitung sampai 500 pak, ku jangkrik wah. Ya tetap tak terima, dan sampai sekarang ngumpul sekitar 7.000, dan akhirnya aku target kedua aku pengen sampai 10.000 pack. Dan semua bungkus rokok berbagai merek itu tak gambar sebagai pengganti media kanvas seperti itu. Dan sampai sekarang berjalan, yang udah jadi karya itu sekitar 4.000. Sisanya ada yang udah kelintean wis pote, sisanya masih bentuk ini si ono brand itu. Tapi duduk iklan berhenti merokok kan itu Mas? Apa? Duduk iklan berhenti merokok kan? Oh enggak. Aku malah mensupport teman-teman buat merokok. Karena merokok menurutku lebih rileks sih, Cuma yang mbok meneh sing gak ngerokok. Mbok ngunyah permen tau apa. Jadi kalau aku sih bukan campaign untuk mengajak teman-teman berhenti merokok kan. Cuma aku bukan campaign sih, aku cuma lebih ya aku paling enggak kanggo lah, gawe lingkungan iki kanggo lah. Jadi ketika banyak teman-teman yang masuk ke ke aktivis lingkungan dengan gerakan-gerakan aku, sikilah sing sederhana lah, minimal aku nggak turut, aku dan teman-teman perokok atau yang menyumbang bungkus rokok ini nggak turut memperbanyak sampah. Makanya ya sih mau tak olah, jadi sampah ini tak olah menjadi karya, salah satunya seperti itu. Balik isunya jadi berkembang aja, awalnya cuma dari doa, akhirnya berkembang di lingkungan. Ya, jadi ya itu asiknya project seni yang enggak terlalu terlalu dipikirkan matengan itu. Jadi melaku dewe akhirnya kayak gini. Jadi ya banyak muatan akhirnya. Aku dari project
nggambari bungkus rokok ini banyak muatan dan banyak pelajaran yang tak dapat. Jadi salah satunya lingkungan itu tadi, aku turut mengolah sampah menjadi karya. Kemudian yang kedua ini sih, kalau ini persoalan personalku aja sih terhadap bungkus rokok ya. Aku nggak masalah dengan perusahaan-perusahaan rokok, karena bagiku mereka juga dipres oleh sesuatu kan. Jadi kenapa aku gambari bungkus rokok ini, salah satunya aku kadang ngerokok itu kok risih lho Pak. Jadi ngerokok ndelok bungkus iku ono sing serem-serem. Iya, sing foto-foto gor sing gulune bolong, sing untune rusak. Terus ada yang orang dewasa gendong arek cilik rokokan, maksudnya nggak nyaman loh. Lah aku kan pengen rokokan itu nyaman, ngerokok, ngopi, terus ndelok bungkus rokok sing ngono, ngeganggu lah secara aku ya sudut pandang seniman kan merasa keganggu, dan aku harus tak ulik iki kudu ya apa iki ya. Ya mungkin salah satunya iku lek menarik tak gambari ae ngilangno iku. Nah, secara teknis Mas. Kan akhirnya bungkus rokok ini random. Random, ukurannya random. Nah, secara teknis akhirnya apa dipilah-pilah satu merek atau ya apa Mas? Kalau secara teknis itu udah tak planning akhirnya. Jadi ada beberapa aku bikin katakanlah 3 karya ya, 3 panel dengan satu inline lah. Di situ aku juga memilih ini satu merek tok, karena ini ukurannya sama. Jadi ketika disambung, jadi teknik di karyaku ini ada beberapa yang nanti bakal tak pajang itu sendiri-sendiri, jadi nggak satu kesatuan. Ada beberapa yang ini satu merek ukuran segini, ada yang mungkin beberapa merek dengan ukuran yang sama, atau beragam merek dengan ukuran yang berbeda. Itu tak bikin sing model kayak gini. Jadi kadang volume rokok itu kan ada nggak tentu kan, kayak rokok Marlboro lebih tebel, terus yang Surya lebih kecil. Nah itu tak layout acak, jadi kesannya kayak timbul-timbul. Lah itu ada mozaik gitu. Jadi lebih volumenya lebih kelihatan, jadi nggak nge-flat. Jadi secara teknisnya itu. Nah, gimana Mas? Lah ngomong teknis ya. Kenapa kok akhirnya nggak memilih yang konvensional lain? Secara media? Iya. Ya nggak tahu sih. Mungkin aku karena dari awal itu suka dengan media-media. Aku sih nyebutnya urban. Jadi media urban itu apa yang ada di sekitarku, dan khususnya yang ada di perkotaan kan. Itu yang lebih kesentil kan. Aku iki kudu tak gambari. Jadi ya memang dari awal aku fokus ke situ. Jadi ada beberapa karyaku yang di kanvas itu ya cuma kayak formalitas saya, ben oleh seniman kudu gak karya nang kanvas. Cuma tetap banyak teman-teman itu yang akhirnya nggak asik Mas karya sampai nang kanvas. Nah, kan akhirnya aku sadar diri bahwa ya wis, karyaku lebih ngeblend itu ketika di benda-benda yang di luar kanvas itu tadi. Jadi makanya kok aku ya mungkin karena backgroundku juga arek gambar rembongan ya, yang mesti gambarin nang tembok, nang rolling door, nang wesi apa nang tiang listrik. Jadi ya itu akhirnya ya mempermudah juga sih, karena kalau tingkat kesulitan secara teknis itu pasti jelas ada kalau di media di luar konvensional itu kan. Jadi aku akhirnya belajar oleh nang wesi bahan cetek kudu ya apa, oleh nang media iki bahan iki kudu iki. Aku kan iki belajar juga kan. Oh kok ngene, oleh nang media yang ini pakai cat ini nggak cocok, gampang ngelintek seperti itu. Terus kemudian coatingnya seperti apa, harus memakai coating sing ya apa lah. Dari situ kan akhirnya aku juga dapat ilmu kan.
Dari awal aku emang seneng benda-benda sing ya unik-unik lah. Aku gambari maesan. Jadi yes dengan gayaku kan, gaya yang apa colorful. Gambari gelas, gambari topi, gambari yes ya sing menurutku ono nang sekitarku, dan itu ada cukup apa ya, cukup bidang untuk di apa ya, dikasih visual ya wis tak canda gitu. Dan itu tetap layak untuk dipamerkan, Mas. Oh sangat layak Pak, sangat layak. Maksudku yang jadi untuk pameran tunggalku itu ada 2 konsep. Salah satunya yang konsepnya ini, aku pengen nampilin karya di media bungkus rokok. Dan konsep satunya aku itu pengen nampilin karya-karyaku nang benda-benda urban. Jadi semua benda sing tahu tak gambari aku tak tampilno nang pameran. Koyo aku gambari watu, gambari opo, gambari kopiah, gambari klambi, aku tak tumpek benangku sampai beberapa pernah aku gambari rombong, dan aku pengennya rombong itu tak rombong. Iya, jadi iki aku pameran seminggu. Sampean kan gak mungkin kan akhirnya kan seminggu gak kerja, jadi aku iso ganteni dan rombong itu tak tampilno juga sampai aku mikirnya seperti itu. Jadi nggak harus karya seni rupa itu yang bagiku ya, nggak harus karya seni rupa itu yang medianya berupa kanvas atau yang konvensional seperti itu. Jadi ya sangat layak sekali, tergantung apa ya, tergantung konsep kita untuk membawa karya itu di ruang pameran, apalagi pameran tunggal kan. Jadi representasinya seperti apa ya akhirnya balik lagi ke kreator atau senimannya kan. Yo ngomong sampean gowo, Mas. Nah iki aku tak dudui rek iki bentuk-bentuk nganggurku iki. jadi ini kebetulan perkarya ini, jadi nggak satu kesatuan. Jadi ada beberapa itu yang tak sambung kok ini Om. Jadi ini emang tak kasih lem, ada yang ukuran 30 kali 30, ada yang 2x1 lah. Yang kebetulan yang ini itu aku doodling aja sih, jadi per bungkus tak gambarin ini. Dan mungkin ada apa ya, ada curhatan-curhatan di belakangnya kayak gini Pak. Loh. Kita wajar loh ya. Bertatap muka tanpa bicara, bertemu langsung tapi bingung. Nah, kayak gini. Jadi memang itu banyak tak tujukan untuk almarhum Bapak. Kayak iki bes. Jadi aku nyeluk ngono lho, kangen tapi oh gak ketemu wong ya, aku nyeluke lewat doaku ini. Yes, model-model kayak ini Om. Ini hasil kegabutanku, ini pink dan coklat, rinduku terus melekat. Asik. Jadi iki ya gak hanya rupa ini Mas ya. Iya. Ono puisi tipis-tipis. Ya aku nggak tahu sih ku puisi apa, cuma menurutku ya iki ya curhatanku nang, bukan curhatan juga sih apa ya, sapaanku lah nang ebes ya suka ngono-ngono iki. Ya kalau yang karya-karya ini aku udah bikin sekitar 300 pack. Maksudnya yang apa masing-masing loh ya. Ya wis kayak ngene-ngene iki. Tolong mimpikan aku, asik. Bisa gak di souvenir kawinan guys? Sangat bisa Pak, sangat bisa itu Pak. Dan kalau coatingnya atau apa ya, finishingnya, kalau yang ini aku pakai langsung tak laminasi. Ada yang kalau yang format gede itu aku pakai cat coating finisher itu, ada yang pakai cat semprot. Nah kan aku juga harus tahu karyaku ini bahannya pakai apa, terus cocoknya coatingnya nggak cat opo. Kadang nggak cocok apa cat buat coatingnya itu ya bisa merusak catnya sendiri atau merusak apa ya warnanya itu. Terus kan aku ana sing buak gak Mas waktu proses itu airnya rusak airnya yo. Kalau buak waktu proses gambare nggak ada sih, karena model-model gambarku ini model-model apa ya, mungkin nang
seni rupa itu ngomongin lo bro mungkin. Nang arek-arek saya kan doodle, jadi nggak ada yang salah sih nang doodle itu. Cuma ada beberapa pas teknis iki nglinteki ini. Jadi nglinteki ini kadang kebanteran suwe, peok ngono ya wis gak iso digawe. Cuma yang nggak jadi tadi itu tetap berguna. Jadi di dalamnya sini itu tak kasih. Jadi kayak gini Om. Oke aku tak kayak tutorial. Jadi kayak gini. Nah, jadi semua bahan yang ada di rokok ini pasti berguna. Jadi saya masukkan sini. Jadi kayak ini sing rusak mau ya tak remet tak lebokno gini. Jadi semua nah supaya padat dan aku gambarnya enak, enggak jeglong dulu Pak. Jadi padat itu. Jadi semua itu enggak berguna sampai itu. Jadi semua tak bikin itu. Kapan rencana akhirnya ikut dipublish kamera nih Mas? Ngenteni sponsor wah. Ya kalau pamerannya sendiri ya butuh waktu juga kan untuk lokasinya di mana, tempatnya di mana, kemudian untuk pendanaannya seperti apa kan ya aku memikirkan itu juga. Kemudian aku juga harus membentuk tim kecil, kemudian aku juga ngemas supaya lebih bagus. Saya itu butuh proses. Cuma memang rencana aku tahun ini harus terlaksana pameran yang konsep bungkus rokok ini. Entah dapat sponsor atau tidak dapat, aku tetap jalan itu. Berapa tahun Mas proses ini Mas? Mulai awal? Ya itu Maret 2021 itu sampai sekarang. 3 tahun? 3 tahun? 3 tahunan itu aku udah bikin yang jadi ya kayak ini atau yang udah bentuk ukuran gede itu sekitar 30 karya. 30 karya itu yang minim ukuran 30 kali 30 atau ya samunuan. Selebihnya yang ini model satuan kecil-kecil ini sekitar 300 lebih lah. Tuh. Ini kan angka 300 kan sekilas ketok gede tuh Mas. Saat dirangkai itu memang cili Pak Asli, cili. Jadi iki ya sak box iki sekitar 20-an ada. Dan kalau dirangkai sama seperti yang aku bikin di waktu itu tak display tak display buat kebutuhan ini sih, buat kebutuhan promo aja sih. Jadi tak display nang kotak rokok. Itu sekitar 30 bungkus. Itu ukurannya cuma 28 cm kali 28 cm-an. 30 itu, Pak. Aku bikin yang gede ukuran 2 kali 1 meter itu sekitar 300 pak. 300 pak itu wis sakmono, ukuran sakmono. Jadi ya itu aku mikirnya 1000 iki kurang, 1000 ku sithik Pak kalau untuk jadi karya, dan nanti aku masukkan ke proyek pameran tunggalku itu sangat sedikit gitu loh. Makanya kan targetku 10.000 dan nggak menutup kemungkinan bakal nambah lagi targetku, mungkin sampai 100.000 atau mungkin 1 juta, dan bisa jadi yes aku salah satunya berkarya nang media ini karena aku udah nyaman dengan ini. Di lain aku nyaman di gambar nang dalan, ya aku nyaman nang media ini. Nah ini Mas, sampean tahu takok nggak sih kayak 300 dalam satu dus itu orangnya sampai itu kiriman 300 pack. Nah mereka ini kondi. Nggak mungkin kan mereka 300 pack kondi. Jadi biasanya koleksi ini arek-arek itu ada beberapa teman-teman sing perokok, itu mesti nyimpen biasanya nang arek kos-kosan itu nang kusen-kusen itu lho. Nang kusen-kusen jendela dukur itu. Lah dengan adanya proyekku ini akhirnya mereka yang nyimpen bungkus rokok itu merasa wih berguna berarti sih tak simpen iki ya iku. selain mungkin buat asbak ya, biasanya arek kos-kosan yang iso gawe asbak kan iki. Akhirnya berguna dan ya aku mau akhirnya dikirim no. Atau ada yang kolektif, jadi ada beberapa temen niku sing ngejak konco-koncoe, jadi arek kelompok rokokmu sing nang omah atau nang
warung apa pas nyangkruk aja dibuat dikelumpuno. Ada yang seperti itu digawa nang apa dikekno nang aku. Dan aku sih ini masih rencana, jadi ada beberapa titik itu yang pengen tak kei box besar dan tak tulisi bungkus rokok kalian taruh di sini aja, nggak usah dirusak atau dibuang di sampah. Itu rencana, masih rencana itu. Cuma kalau itu pun terjadi akhirnya bingung anjir tambah wakil bungkus rokok. Tapi anak-anak ini biar banget Mas ya, lah sampai mereka kolektif. Mereka malah ono niatan apresiasi sebenarnya malah ya. Iya. Sampai seniat itu kayak ayo kolektif belum kalau itu sih aku mengapresiasi sih. Jadi sampai ada niatan untuk arek apa ngelumpukno rokok. Cuma mungkin ya mangkelku ya, maksudku ngene lho. Udah banyak kan teman-teman yang ngirim sak kresek, rong kresek, sak dus. Iku mek bungkus to, maksudku ya mbok sak isine kayak jancuk arek-arek. Nah ini baru tadi nih aku dikirimi temennya temen. Itu satu kresek, nggak sampai di separuh, berbagai merek sih. Terus dia ngomong, mas iki mas, tekan aku karo koncoku. Terus nang jerone ono surprise mas. Akhirnya ono sak pak rokok. Ya mas iku lho rek. Jadi sak kresek iku isine ono loro. Mbok langsung sak selop iku ono isine. Iku mas, bungkusnya sampean pekku. Ku sih. Jadi ya tolong lah ojo bungkus to. Mentang-mentang sampah rek. Ya itu. Tapi aku tetap mengapresiasi teman-teman. Iku mas ya, malah sekilas kayak menjadi ya, karya kolektif mas ya. Iya. Karena kadang-kadang kan sing beberapa karya konvensional teh ngeyel itu tuku cat dhewe atau utang kayak apa iki akhirnya media iso arek malah berkontribusi. Iya dan aku nganggap ini bukan karya aku, ini karya bersama. Dan nanti di pameran tunggalku yang ini nanti aku bakal nyebut bahwa ya ini karya bersama. Karena banyak teman-teman yang berkontribusi untuk akhirnya jadi karya iki. Lek aku dhewe nggak mungkin mengumpulkan sebegitu banyak rokok kan, karena aku dhewe rokokan sedino mek sak pak kan. Dan kalau nggak ada kontribusi dari teman-teman ya mungkin nggak sebanyak ini jadinya karya itu. Jadi ya emang aku sih nganggep ini karya bersama, turut support dan berkontribusi sih teman-teman di karyaku ini, meskipun sekedar bungkus tok loh. Iku mah. Terus iki gak mas? Apa ya? Dengan hal non konvensional ini, sampean memang berniat menyampaikan sesuatu bahwa iso kok halal liyane ngono enggak sih mas? Dengan media-media lainnya Adi itu iso berkarya dengan apapun. Atau yo ono misiku sebenarnya. Kalau misi sih enggak sih, cuma ya kalau dari aku pribadi kan yang awal aku bilang aku suka bikin apa ya seneng lah gambar-gambar nang media-media sing aneh-aneh dan gampang ditemui di sekitarku itu. Jadi aku coba mempertahankan kenakalan kita zaman SD, SMP sing ngoret-ngoret nang bangku, nang meja, nang papan tulis. Jadi ya menurutku hal-hal itu yang seru dan itu bisa jadi karya. Jadi kenakalan-kenakalan kayak ngono itu iso dadi karya dan aku nggak mau terlalu ribet dipikirkan oleh teknis bahannya harus seperti ini, kemudian medianya ini harus awet, chatting kayak gitu supaya aku membuang itu semua karena bagiku wes aku gambar aku wes plong. Aku gambar aku seneng. Untuk urusan awet gak awet terserah sih. Yang penting wis tak foto. Jadi aku pamer ya aku tahu gambar iki. Dulu kan iki kan artinya banyak teman-teman itu sing apa libur berkarya itu karena gak duwe bondo, kadang-kadang sampai dibelani utang-utang. Dan malah sedih gitu. Kan ternyata dengan
hal-hal lain. Sisi kreativitasnya itu nak kuno lho ya. Enggak hanya soal objek gambar sampai nak sisi bahan. Ya aku nggak tahu sih kalau temen-temen ada yang seperti itu, ya itu pilihan sih. Cuma kalau bagiku, maksudku ngene loh. Jadi aku sih nggak menasbihkan aku seniman elit. Dan biasanya sih kayak ngono itu seniman elit lah. Elit itu maksudku sampai di teknis bahan dan media itu sangat dipertimbangkan, dan itu nggak salah itu nggak salah karena mereka punya alasan sendiri kan. Cuma kalau bagiku kalau aku terlalu dibebani dengan hal-hal seperti itu, akhirnya yang terjadi ya mungkin seperti teman-teman sing libur berkarya apa mandek sih. Jadi yo karena aku seneng aja, aku seneng gambar, aku nggak ngomong ini seni rupa, ini melukis, enggak, aku seneng gambar, aku seneng oret-oret, dan dari oret-oret itu aku sok bahagia, wis cukup. Nah karena lek wong bahagia lah mesti utek ae sih. Beda lek wong gak bahagia kan mesti ada bahan lengkap, media lengkap pun lek gak bahagia lah aras-arasen sih. Beda kalau bahagia kan opo yo, gambar opo. Jadi ya mungkin itu yang memicu diriku kan itu, dan sampai sekarang pun aku lek gak bahagia, kalau di rumah ya gak bahagia. Iku mesti karo bojoku dikokon gambar. Kamu kenapa kok gini? Wis gambar kono nang embong. Atau ya wis kon lapo ta lapo, pokoknya gambar seperti itu. Jadi ya mungkin bagi teman-teman sing libur berkarya dengan alasan gak ono bahan, ya bahagia sih. Engko bahagia lah ono ae lah, karena ya kreativitas kan timbul karena keterbatasan iku mau. Soalnya wis akeh nyaman gak lapo-lapo iku sih. Cuma wis gak ada apa-apa akhirnya kan mikir kan apa yang gawe apa ya jancuk gak ono cetak akrilik wis apa gawe areng lah kok di spet clear ta apa gak ono marker sing harganya ratusan ribu wis gawe spidol snowman ae. Wis intine kan plong bahagia wis kan. Nah lek mungkin beda lagi pikirannya, aku nggak bahan iki media iki ben kok payu, ya aku mbok maneh gak ngerti kan. Ujung-ujungnya malah lek gak payu kan malah stres gak bahagia kan. Akhirnya gak gambar. itu ininya bahagia aja. Ini kurang berapa pack mas? Sekitar 3.000-an. Kalau di studio udah ngumpul 7.000, yang 3.000-an itu udah jadi karya kan. Cuma belum tak finishing, tak kemas apa frame atau figura. Sisanya ada yang masih kelintean, udah kelintean, ada yang masih ada labelnya. Nah ini buat yang pengen kirim bungkus rokok sak isi nih. Dihubungi sampean nanti. Menarik iku. Sak pak apa sak slop menarik. Dan itu bakal tak catat itu, bakal tak catat. Oh, si A iki sing ngirim sak slop. Golek karyaku payu kok tak kei rong slop. Ternyata saya dikirim ke rokok itu. Nah, itu yang nggak masuk itu. Maksudku ngene rek, tolong ya lek sing ngekeki bungkus rokok iku sing bahane padet. Jadi ada beberapa merek rokok iku sing memang nggak iso lek bagiku nggak iso untuk tak gambari. Kayak ada sih beberapa sing cuma kertas tok gak ono kartone, iku sing yang nggak tak pakai, itu yang nggak tak pakai. Dan keseruan ini kemudian menjalar. Jadi ada beberapa teman-teman iku sing aku kadang lihat nang warung kan dhewean nglinteki. Kemudian ana sing melu, "Mas, ya apa sih Mas carane nglinteki?" Dan akhirnya mereka menemukan keasikannya sendiri untuk nglinteki. Dadi asline kudu gambar sing asik. Nglinteki ini lho, asik iku, Pak. Ada beberapa teman-teman yang masih kadang bantu atau melakukan itu. Kadang lek aku nang warung kan aku mesti nggawa ya 20 atau 10 pack ngono, tak dek nang meja. Kadang
melu mas aku melu mas ndai kadang-kadang anjir suwe rek ngene jadi ada keseruan di situ kan apa di situ kan ada interaksi dan akhirnya yang terjadi ada komunikasi dan aku mikirnya lagi ya ini cara efektif untuk menyingkirkan apa HP kan ada keasikan ada kegiatan sendiri di luar bersosial media nang HP iku sih treatment ngelentek terbungkus iki beda lah. Oh, treatment pernah jadi temen Indra yang punya kedai semele itu kan aku sering ngelintekin nang gunung. Itu tanya, "Mas, cara ngelintekinnya gimana?" Jadi yang pertama nggak sangat sulit kalau kukumu sik tas diketoki. Karena iki apa ya senjatamu gaya nyukit awal itu akhirnya ya itu si Indra itu nyoba pertama gagal maksudnya gagal itu nggak rapi nggak bener-bener kekelintek kabeh jadi iki mumpung kukuku belum tak ketok iyo jadi awal itu tekok gini pak nah kalau untuk durasi sangat mungkin cukup cepat aku sih untuk satu pack ini ya sak menit lah sini loh wis kebuka terus yang kedua kepalanya nah kalau kepala ini lintek sing gini pinggir ke geratang buri sama ini udah jadi paling enggak aku ngambil sininya lesok clean kalau untuk belakang nggak rapi nggak apa-apa sih karena sing tak gunakan sing ngarepe iki. Dan kadang beberapa ada yang masih ada ini ada apa sisa-sisae dan itu uniknya di situ karena aku nggak pengen menghilangkan sisi bungkus rokok itu mau. Jadi wong ndelok karya aku mau, itu kok bungkus rokok sih. Itu kecepatan itu berkat latihan 3 tahun. Iya. Ya nggak penting sih sini maksudnya apa skill nglindek. Tapi kan latih belum tahun. Iya. Dan aku mikirnya, yo nganuk gunane sih skill kayak gini. Gak bakal keterima kerja. Itu. Coba buat teman-teman, ya cobalah kadang melatih kesabaran itu kok ngelindek. Jadi banyak teman-teman yang umpatan, wancuk, salah Ci, terus masih ki rusak gini ya. Ya emang butuh waktu sih. Soal kebiasaan aja sih. Kayak ngono soal kebiasaan aja sih. Itu. Ini wis menjelang lebih 40 menit. Ya tapi aman ya gini ngomong rokok tak duduno. Bapak wis. Mungkin ada sponsor rokok ya sing gelem iku. Ayo rebutan. Rokok Sidoarjo. Mau aku lek rokok-rokok indi. Duit sithik. Mungkin ini sih Mas. Akhir-akhir yo old school lah pertanyaan umum. Sebangsa harapan dan ini apa sih Mas dengan akan adanya pameran ini sampai duwe harapan-harapan apa sih Mas? Apa ya lek harapan? Ya mungkin bukan harapan sih, mungkin lebih ke apa ya? Ya lebih ke lapo-talapon lho rek maksudnya. Kan daripada gak lapo-lapo kan mending lapo-lapo dulu. Bongkar peda, ngecat becak, maksudku lapo-talapo loh. Jadi dari lapo-talapo itu mau akhirnya terbentuk gitu loh. Dari yang lapo-talapo yang akhirnya nggak terencana menjadi yang terencana itu ya dimulai dari ya lapo-lapo rek gitu. Karena lapo-lapo itu bebas kamu nggak berpikiran teknis, nggak berpikiran kok gini pokoknya nyandak sih urusan itu nanti salah nanti rusak ya wajar karena lapo-lapo itu nggak terencana. Nah akhirnya dari situ kan bisa dibenahi dan karena kebiasaan itu kan akhirnya jadi sesuatu yang menyenangkan itu sih. Jadi lapo-lapo rek. Tips kayak kuat ikhtiar Mas. Wirid bos. Yo seneng ya lah pokoknya bahagia. Jadi
anggapan kita itu orang yang paling bahagia. Meskipun gak duit-duit itu wis seneng terus ya, seneng aja. Dan dari kesenangan itu pasti ada bonus-bonus. Karena nggak mungkin lah dari penderitaan itu kita nggak menuai sesuatu. Entah itu bentuknya apa, entah itu materi kayak atau itu sesuatu yang nggak terduga buat kita, pasti ono sih. Pokoknya intinya bahagia itu mau, dan ikhtiar itu mau ya bahagia. Kon wiritan ayo mosok mesengut ngono rek. Lah yo gak enak Tuhan. Iki wiritan tapi besengut. Wah, ada kepentingan arek iku. Jadi berdoa itu bersyukur, bukan berdoa untuk minta-minta. Berdoa dengan media apapun ya. Iya, wis iku. Jadi iki tasbihku iki. Iya, wis lagi kita. Siap, Pak. Ini hampir mirip kayak Mas Indrawi gitu. Ya selamat siang. Oke, thank you Pak. Di pamerannya. Iya, siap. Ditunggu sponsornya ya. Terima kasih. Yuk.